Yo, wajib pajak dengerin baik-baik. Ada sistem baru, bikin pajak nggak ribet. Cortex hadir, solusi terbaik. Lapor pajak gampang, gak pakai mumet. Deposit online gampang banget. Gak perlu antri, gak pakai ribet. Laporan terpadu, semua tercatat. Cortex keren, bikin kita semangat. Cortex, sistem canggih. Pajak jadi gampang, gak bikin risih. Satu web aja, semua kelar. Indonesia maju, negara pintar. Untuk bagaimana cara sekolah menggunakan aplikasi Cortex ini di wilayah Dinas Pendidikan Si Junjung ya. Baru Si Junjung aja sih yang ini minta bimbingan Cortex untuk sekolahnya. Untuk daerah lain mungkin nanti akan menyusul. Kewajiban sekolah atas penggunaan dana BOS itu untuk belanja barang dikenakan memungut PPN. Untuk PPh 22 itu tidak ada kewajiban. Pemungutan PPN itu wajib jika di atas 2 juta. Dan untuk belanja jasa itu ada kewajiban PPh dan PPN. Untuk PPN di atas 2 juta, untuk PPh itu tidak ada batasan. Nah, kalau orang pribadi ini dikenakan pajaknya itu PPh 21. Jadi jasa yang dibayarkan ke orang pribadi itu kena pajaknya PPh 21. Kalau jasa yang dibayarkan ke badan selain orang pribadi itu dikenakan PPh pasal 23. Ini perlu dipahami. Dinas Pendidikan itu ada kewajiban memotong, menyetor sampai dengan melapor. Dan di bawah Dinas Pendidikan sekolah itu ada kewajiban. Ada kewajiban potong dan setor. Kenapa tidak sampai lapor? Karena untuk pelaporan itu cukup dilakukan sekali. Karena dia lapor itu akan merekap data bukti potong yang telah dibuat, akan merekap dan dilaporkan sekaligus. Jadi karena dilaporkan sekaligus maka cukup untuk pelaporannya cukup diwakili oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk sekolah kewajibannya sampai setor. Jadi potong dan setor. Oke. Kurang lebih mungkin ada empat ya yang saya akan coba jelaskan. Ada kewajiban PPN untuk rekanan PKP bagaimana. Untuk yang PPN rekanannya PKP itu setor PPN menggunakan kode 4112111108. Jadi untuk sekolah nantinya untuk setor PPN yang rekanannya non PKP itu setor PPN tidak pakai kode deposit melainkan pakai kode 411211-108. Nanti untuk teknisnya akan saya coba jelaskan. Terus kalau PPN rekanannya PKP, ini mungkin perlu dipahami juga. Rekanannya non PKP atau PKP itu nanti ada perbedaan cara menyetor PPN-nya. Terus perlu dipahami juga bedanya non PKP sama PKP. Kalau dia orang pribadi sama toko itu rata-rata non PKP. Non PKP ini dia terdaftar sebagai pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak atau wajib memungut PPN atau setiap transaksi dia wajib membuat faktur pajak itu kalau PKP. Nah, untuk membedakan dia PKP atau enggak PKP, kalau OP sama toko itu rata-rata non PKP. Namun kalau dia perusahaan, rekanannya perusahaan, ini bisa jadi dia PKP, namun harus konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasinya kemana? Bisa ke KPP atau bisa ke rekanannya. Rekanannya seharusnya tahu kalau dia PKP atau tidak. Kalau dia tidak tahu PKP berarti dia non PKP. Oke, kalau non PKP kode setornya pakai kode 411211-108. Kalau rekanannya PKP, setornya pakai kode deposit. Setor pakai kode deposit nanti harus ada fakturnya. Yang buat faktur siapa? Yang buat faktur rekanan PKP-nya. Jadi si sekolah itu hanya untuk PPN hanya setor aja. Bedanya kalau non PKP kodenya 108, kalau dia PKP setornya pakai kode deposit.
Untuk yang menyelesaikan kewajiban yang PPh 21 atas pemotongannya itu harus dilakukan penyetoran pakai kode deposit. Setelah disetor pakai kode deposit, ini kewajibannya belum selesai dari pihak sekolah. Jadi pihak sekolah itu sampai membuat bukti potong. Kenapa harus sampai buat bukti potong? Karena data transaksi, berapa nilai transaksi, berapa PPh terutang itu yang tahu masing-masing sekolah. Ya, jadi selain setor deposit, masing-masing sekolah harus membuat bukti potong 21 agar dari Dinas Pendidikan cukup sampai tinggal melaporkan datanya kalau itu sudah di-store dan datanya akan masuk ke SPT atau ke Dinas Pendidikan kalau bukti potongnya sudah dibuat. Jadi pastikan pihak sekolah untuk kewajiban PPh 21 itu selain setor deposit itu juga harus membuat bukti potong 21. Nanti secara teknis akan saya jelaskan. Terus yang keempat untuk PPh 23 selain setor deposit itu eh, harus dilanjut untuk membuat bukti potong PPh pasal 23. Oke, secara teknis apa saja agar memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Cortex ini saya sudah rangkum pembahasan Cortex untuk sekolah agar sekolah bisa paham mulai dari cara login, setor sampai dengan buat bukti potong. Oke, pembahasannya ada 7 pembahasan yang akan saya coba jelaskan. Umumnya ini secara teknis ya. Bagaimana cara login? Setelah login ini harus lanjut dengan kode otorisasi dan impersonate atau ubah role akses ke Dinas Pendidikan. Setelah langkah awal dilakukan sampai masuk ke akun Dinas Pendidikan, jadi masuk ke akun Dinas Pendidikan itu melalui akun pribadinya. Nanti akan saya jelaskan. Pembahasan kedua nanti bagaimana cara setor PPN untuk yang rekanannya non PKP. Pembahasan yang ketiga cara setor untuk billing, cara setor atas PPh 21, 23 sama PPN yang rekanannya PKP itu pakai kode deposit. Bagaimana teknisnya nanti akan dijelaskan. Terus pembahasan yang keempat, bagaimana cara pemindah bukuan atas setoran yang sudah terlanjur pakai kode deposit. Jadi seharusnya kan yang PPN yang rekanannya non PKP ini informasinya yang saya dapat rata-rata sekolah transaksinya sama OP atau toko. OP atau toko itu rekanannya non PKP. Nah, ini rata-rata yang sudah diselesaikan oleh sekolah itu setornya pakai kode deposit. Seharusnya pakai kode 411211-108. Nah, untuk kondisi yang sudah setor PPN pakai kode deposit, maka dilakukan pemindah bukuan deposit namanya. Pemindah bukuan ke kode 411211-108. Pemindah bukuan ini nama lainnya perubahan dari kode deposit ke kode 108. Ini pembahasan yang keempat. Lanjut nanti pembahasan yang kelima, bagaimana cara cek faktur. Terus pembahasan keenam, bagaimana cara membuat bukti potong. Pembahasan yang terakhir, bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 23. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, ini mungkin Bapak Ibu sebagian sudah bisa login, tapi mungkin sebagian besar masih banyak yang belum login. Untuk Bapak Ibu bisa login ke aplikasi Cortex, informasinya dari Dinas Pendidikan itu sudah ditambahkan, masing-masing sekolah sudah ditambahkan PIC-nya, sudah ditambahkan sekolahnya, terus sudah ditambahkan bendahara sebagai PIC-nya siapa. So itu sudah ditunjuk sebagai PIC, tinggal masing-masing PIC sekolah atau masing-masing bendahara sekolah itu login ke aplikasi Cortex-nya agar bisa masuk ke Dinas Pendidikan melalui akun pribadi atau melalui akun PIC sekolahnya. Jadi nanti di akun PIC sekolahnya itu akan ada role akses Dinas Pendidikan. Jadi tidak lagi disarankan langsung menggunakan akun badan. Kenapa akun badan itu seharusnya digunakan untuk monitoring, untuk mengubah PIC atau sekedar untuk draft. Jadi kalaupun
membuat billing bisa, tapi nanti membuat bukti potong itu tidak bisa di akun badan. Jadi nanti ke depan harus menggunakan akun pribadinya masing-masing atau akun PIC sekolahnya masing-masing. Oke, kita lanjut bagaimana langkah awal agar Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi Cortex. Itu langkah awalnya klik lupa kata sandi. Kenapa? Untuk bisa membuat password itu langkah awalnya harus klik lupa kata sandi. Jadi klik lupa kata sandi ini tidak tidak serta-merta itu reset reset password, tapi untuk membuat password pertama kali itu dengan cara klik lupa kata sandi. Namun untuk yang klik lupa kata sandi ini dengan catatan sebelumnya yang bersangkutan sudah terdaftar NPWP. Kalau dia belum terdaftar NPWP nggak bisa masuk ke akun Cortex, dia harus daftar terlebih dahulu. Kalau dia sebelumnya sudah pernah terdaftar, maka langkah awal klik lupa kata sandi. Setelah diklik lupa kata sandi, nanti ada tampilannya seperti ini. Silakan masukkan NIK. Jadi yang dimasukkan di Cortex itu nomor NPWP 16 digit untuk orang pribadi, itu nomor NIK. Tidak lagi NPWP 15 digit. Jadi di Cortex itu hanya orang pribadi yang di-input nomor NIK atau nomor KTP. Silakan masukkan nomor NIK atau nomor KTP yang 16 digit. Ini misalkan contoh ya. Setelah diisikan NIK-nya, pilih surat elektronik atau nomor gawai. Ini contoh pilih surat elektronik. Setelah pilih surat elektronik nanti ada inisial huruf seperti ini. Inisial hurufnya huruf yang muncul misalkan huruf depan sama belakangnya .com. Nah, itu kalau dia muncul inisial hurufnya seperti ini, kalau inisial hurufnya muncul seperti ini, maka bisa dilanjut. Bisa dilanjut untuk dilengkapi captcha-nya. Nah, perlu diperhatikan untuk sebelum diisi captcha, pastikan diketik, dilengkapi emailnya. Kalau sudah muncul inisial huruf emailnya, ini dilengkapi dengan cara diketik email yang sesuai, lalu lengkapi captcha-nya, centang, dan kirim. Kalau sudah kirim, nanti ada keterangan sukses. Kalau ada keterangan sukses, berarti link reset password itu akan masuk ke email kalau pilihannya tadi email. Jadi silakan kalau sudah ada keterangan berhasil, silakan dibuka emailnya. Nanti klik yang link warna biru seperti ini. Setelah diklik link warna biru seperti ini, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Ketentuan untuk pembuatan password Cortex itu minimal 8 karakter. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama karakter unik. Karakter uniknya contoh seperti atau tanda pagar. Yang karakter uniknya diperhatikan, pokoknya karakter unik yang itu hindari penggunaan karakter unik seperti titik, dolar, dan tanda tanya, itu hindari karena beberapa kasus karakter unik titik, dolar, atau tanda tanya itu agak error atau tidak bisa digunakan. Silakan gunakan karakter unik seperti @keong atau tanda pagar atau N atau yang lainnya selain titik, tanda tanya atau dolar. Oke. Silakan dibuat atau diisi password untuk password login Cortex, lalu ulangi confirm, klik save. Setelah berhasil save nanti ada keterangan sukses. Kalau sudah berhasil membuat password Cortex, maka wajib pajak bisa login, balik ke halaman awal, login ke aplikasi Cortex, isi NIK, kata sandi yang tadi dibuat, captcha, dan klik login. Nah, bagaimana untuk kasus setelah klik lupa kata sandi, itu setelah diisi NIK dan pilih surat elektronik, ternyata tujuan konfirmasinya blank seperti ini. Nah, ini untuk kondisi kedua ya. Tadi untuk kondisi pertama itu inisial huruf emailnya muncul, bisa dilanjut. Nah, untuk kondisi kedua ini mungkin ada beberapa wajib pajak atau sebagian wajib pajak itu kondisinya setelah isi NIK ternyata hasilnya blank seperti ini. Untuk kondisi yang hasil blanknya seperti ini tidak bisa dilanjut. Karena kalaupun mau coba dilanjutkan isi email, itu ada keterangan
gagal atau keterangan tidak berhasil. Nah, kalau setelah diisi NIK pilihan surat terus emailnya blank atau tidak ada inisial huruf emailnya, maka langkah yang harus dilakukan adalah balik ke halaman awal dan lakukan aktivasi akun. Karena kalau blank seperti ini tandanya atau cirinya itu menandakan eh, akun yang bersangkutan itu belum aktif. Kenapa dia belum aktif? Karena dia belum pernah akses DJP online atau sebelumnya sebelum Cortex di launching dia tidak pernah mengakses DJP online, maka akunnya itu belum aktif. Maka untuk yang blank seperti ini harus melakukan aktivasi akun, balik lagi ke halaman awal. Silakan Bapak Ibu yang belum yang tampilannya seperti ini, blank seperti ini, silakan balik ke halaman awal terus klik aktivasi akun wajib pajak. Setelah diklik aktivasi akun wajib pajak, silakan centang centang apakah sudah terdaftar. Nanti kalau sudah dicentang, lanjut ke bawah, isi NIK-nya, NIK nomor KTP. Setelah itu klik cari. Pastikan nama inisial namanya itu muncul. Seperti ini, contoh inisial namanya muncul. Lalu lanjut, isikan emailnya, lalu isikan nomor teleponnya. Kalau misalkan email sama nomor teleponnya centang, ini bisa dilanjut verifikasi identitas, tinggal ambil foto wajah atau foto sesuai foto wajah yang di KTP, lalu klik submit atau klik kirim, maka proses aktivasinya itu aktivasi akunnya berhasil. Kalau untuk yang setelah diisi email dan nomor telepon ternyata tandanya silang. Kalau tandanya centang ini bisa dilanjut. Kalau tandanya silang maka ini tidak bisa dilanjut. Kalau untuk tandanya silang, baik silang salah satu maupun silang keduanya, maka harus dilakukan perubahan email atau nomor HP-nya. Coba lagi, kalau dia bisa jadi emailnya sama, tapi dia bukan huruf kecil. Jadi kan umumnya huruf huruf kecil ya, email itu huruf kecil. Jadi coba kalau misalkan yang silang itu hanya email, coba diisi huruf besar semua karena bisa jadi data di KPP atau data di DJP itu ternyata kesimpannya huruf besar. Kalau misalkan sudah berhasil eh, aktivasi akun, kalau yang gagal berarti harus ke KPP. Kalau yang berhasil aktivasi akun itu balik lagi ke langkah awal. Ke langkah awal yaitu langkah untuk membuat password Cortex yaitu dengan cara klik lupa kata sandi. Jadi walaupun sudah berhasil aktivasi akun tapi password Cortexnya belum terbentuk. Jadi yang sudah berhasil aktivasi akun balik lagi ke langkah klik lupa kata sandi. Lanjut lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, kalau sudah bisa buat password Cortex, silakan login, isi NIK, kata sandi, captcha dan klik login. Setelah berhasil login, nanti masuk ke halaman berikutnya, yaitu ke halaman awal. Jadi pastikan Bapak Ibu loginnya menggunakan login PIC. Tadi yang klik lupa kata sandi, masukin NIK PIC-nya atau NIK pribadi itu untuk bisa masuk ke akun pribadinya. Sudah masuk ke akun pribadinya, PIC-nya sekolah masing-masing. Ini langkah berikutnya yaitu ajukan kode otorisasi. Kode otorisasi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendaftarkan tanda tangan digital yang nantinya kepakai untuk menandatangani bukti potong. Jadi pada setiap akhir approval bukti potong itu ada proses tanda tangan atau proses otorisasi. Nah, ini kita daftarkan kode otorisasinya atau daftarkan tanda tangan digitalnya. Tahapannya seperti apa? Setelah berhasil login, langsung klik menu portal saya, permintaan kode otorisasi. Setelah itu, nanti akan muncul halaman pada sebelah kanan ini. Scroll ke bawah. Nanti sudah loading, sudah berhasil loading, scroll ke bawah. Nanti ada tulisan jenis sertifikat digital. Silakan pilih kode otorisasi DJP. Setelah dipilih kode otorisasi DJP, masukkan passphrase-nya. Passphrase-nya ini ketentuannya sama seperti password login.
Nah, ini Passphrase ini dibuat. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu melakukan otorisasi atau melakukan kode otorisasi atau melakukan proses penandatangan digital, itu yang di-input kode Passphrase-nya ini. Nah, ini jadi kode Passphrase ini didaftarkan sebagai tanda tangan digital. Nah, ketentuannya sama seperti password login, 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter unik. Atau untuk lebih gampangnya, boleh disamakan dengan password login. Jadi passphrase sama ulangi passphrase boleh disamakan dengan password login untuk lebih gampangnya. Setelah diisi C7A centang, lalu lanjut klik kirim klik simpan. Setelah dicentang klik simpan. Kalau sudah disimpan nanti ada keterangan sukses. Kalau sukses berarti proses kode otorisasi atau proses pendaftaran tanda tangan digital sudah selesai. Kalau sudah selesai kode otorisasinya, baru lanjut langkah berikutnya. Kalau sudah mendaftarkan kode otorisasi, jadi Bapak Ibu silakan yang sudah bisa login, silakan dipraktekin daftarkan kode otorisasinya. Kalau yang sudah daftar kode otorisasinya, lanjut. Nanti ada tulisan akun wajib pajak, seharusnya ada tulisan dinas pendidikan. Nah, ini kalau ada dinas pendidikan berarti sudah bisa diklik dinas pendidikan. Kalau yang tidak ada tulisan dinas pendidikan, silakan dikoordinasi dengan dinas pendidikan untuk didaftarkan sebagai PIC sekolah. Kalau dia sudah didaftarkan, seharusnya muncul pada saat klik role access ini muncul nama dinas pendidikan. Oke, kita klik nama dinas pendidikannya. Setelah diklik nama dinas pendidikannya, itu akan masuk ke akun badan lewat akun PIC sekolah. Kalau sudah masuk ke akun badan, ke akun dinas pendidikannya, itu sudah bisa lanjut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu seperti membuat billing ataupun membuat bukti potong, bagaimana cara setor atau bagaimana cara membuat billing PPN rekanan non PKP. Nah, ini untuk yang ke depan, jadi untuk Bapak Ibu yang akan setor PPN, kalau rekanannya non PKP atau ke belanjanya ke OP atau ke toko, dia ada rekanannya non PKP, maka setor PPN-nya seperti ini saya jelaskan tahapannya, yaitu masuk ke Cortex, role access-nya Dinas Pendidikan, klik menu pembayaran, lalu klik layanan mandiri kode billing. Lalu cek, pastikan nama yang muncul nama Dinas Pendidikan, bukan nama pribadi. Karena bisa jadi yang muncul nama pribadi. Kalau muncul nama pribadi berarti dia role access-nya masih role access pribadi. Lanjut, setelah dicek namanya Dinas Pendidikan, 4 klik lanjut. 5, isikan kodenya untuk yang setoran PPN non PKP, kodenya 411211 strip 108. Periodenya disesuaikan kapan belanjanya. Setelah itu lanjut. Langkah selanjutnya 6 klik lanjut. Lalu 7 isikan jumlah setoran PPN. Yang diisikan di sini berapa jumlah setoran yang akan dibayar atau jumlah setoran PPN-nya, lalu klik unduh kode billing. Nah, untuk setelah isikan jumlah setoran itu bisa ditambahkan keterangan. Keterangan boleh dikosongkan atau boleh diisi keterangannya atas belanja, jenis belanja apa, nomor invoice berapa atau nomor transaksinya berapa, boleh ditambahkan atau boleh dikosongkan. Setelah diisikan jumlahnya, klik unduh kode billing. Dapat billing untuk yang billing PPN ini silakan disetorkan. Kalau sudah setor pakai kode 108, itu kewajibannya sudah selesai. Itu jadi perlu diperhatikan. Jadi ini sebenarnya lebih sederhana untuk yang PPN yang non PKP. Lebih sederhananya langsung setor pakai kode billing 108. Sepanjang sudah setor pakai kode 108, maka kewajibannya sudah selesai. Kenapa kewajibannya sudah selesai? Karena kode setoran ini kalau sudah disetor dan sudah dapat NTPN, maka itu sudah dianggap lapor, sudah dicatat sebagai pelaporan. Karena sudah dicatat sebagai pelaporan, maka kewajibannya yang 108 itu sudah selesai. Untuk setoran 21
setoran 23 sama setoran PPN yang rekanannya PKP. Mungkin kalau ada ya, kalau tidak ada berarti cuma 21 sama 23 aja. Untuk yang setor 21 23 seperti biasa, yaitu setor pakai kode deposit. Ini yang seperti biasa Bapak Ibu pihak sekolah lakukan, ini rata-rata sudah sebagian sudah dibayar pakai kode deposit. Nah, ini pakai untuk setoran 21 sama 23 sama PPN yang rekanannya PKP atau rekanannya buat faktur. Nah, itu kalau setornya pakai deposit itu sudah sesuai. Dia di menu pembayaran layanan mandiri. Lanjut, nanti masukkan kode billing depositnya 41161800. Periodenya ini cuma ada satu. Lanjut, masukin berapa jumlahnya akan didepositkan, klik unduh kode billing. Nah, ini depositnya untuk 21, 23 dan PPN yang rekanannya PKP, maka setor pajaknya pakai kode deposit 41161800 ini. Terus ini perlu diperhatikan untuk yang setor pakai kode deposit ini untuk 21 sama 23 sama yang PPN yang PKP itu kewajibannya belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kode deposit ini belum sepenuhnya tercatat di pajak sebagai 21, sebagai 23 ataupun sebagai PPN yang PKP. Untuk yang sudah setor deposit, setor PPN yang non PKP pakai kode deposit, itu bagaimana? Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya untuk cash wajib pajak yang sudah setor deposit, setor PPN yang non PKP itu pakai kode deposit. Kan seharusnya setor PPN non PKP pakai kode 4112111108. Namun kan informasinya baru dapat belakangan ini, dan kalau sudah terlanjur setor pakai kode deposit atas yang setoran PPN non PKP itu harus dilakukan pemindah bukuan. Pemindah bukuan yaitu mengubah deposit ke jenis pajak PPN, yaitu dengan mengajukan pemindah bukuan di Cortex diubah ke kode 411211-108. Alurnya seperti apa? Kurang lebih ada 8 tahapan, yaitu pembayaran, pemindah bukuan, klik buat permohonan, klik cari kredit, isi tujuan, isi password, klik tanda tangan, dan klik kirim permohonan. Klik menu pembayaran, satu pembayaran, dua klik permohonan pemindah bukuan. Setelah itu klik buat permohonan pemindah bukuan baru. Setelah diklik buat permohonan pemindah bukuan baru, lanjut nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita akses menunya pembayaran, permohonan pemindah bukuan, lalu klik buat permohonan pemindah bukuan baru. Nanti setelah diklik buat permohonan pemindah bukuan baru, akan muncul tampilannya seperti ini. Kita klik yang angka 4. Angka 4 ini biasanya agak turun ke bawah, posisinya agak di tengah, yaitu di bawah pilih data pembayaran. Ada tulisan cari kredit. Silakan diklik yang warna biru seperti ini, yang angka 4. Sudah diklik yang angka 4 seperti ini, nanti akan muncul data pembayarannya. Silakan dicari data pembayaran yang terkait. Ketemu data pembayaran yang PPN, setoran yang PPN, itu diklik pilih. Sudah diklik pilih, nanti lanjut ke angka kelima, yaitu 5 itu isi tujuan pemindah bukuannya, yaitu tujuannya pilih akun wajib pajak, jenis kewajiban pilih lainnya, KPKJS pilih 4112111108 atau diketik 4112111108. Yang paling penting diperhatikan ini kodenya. Sebisa mungkin kodenya itu jangan sampai salah, karena kalau kodenya salah ini agak repot proses untuk perubahannya. Jadi yang paling penting sebisa mungkin jangan sampai salah untuk isian kode ini. Pastikan kodenya dicatat 411211-108, karena ada kode yang mirip, misalkan 411211-109,
atau 411221 strip 108, dia mirip. Jadi dipastikan 411211 strip 108 dan namanya PPN tanggung jawab secara renteng. Itu namanya seperti itu. Jadi dipastikan kodenya kalau bisa jangan sampai salah. Masa pajak silakan diisi. Masa pajaknya ini disesuaikan dengan kapan belanjanya atau bisa disesuaikan dengan tanggal bayar. Biasanya kan Bapak Ibu bendahara eh, udah transaksi, maka beberapa hari kemudian atau malah pada hari yang sama itu langsung bayar deposit, bayar PPN-nya. Nah, itu berarti bisa dijadikan acuan tanggal pembayaran. Misalkan tanggal pembayarannya Juni 2025, maka masa pajaknya Juni 2025. Oke, masa pajak sudah dipilih, isikan jumlahnya. Untuk jumlahnya disamakan dengan bagian atas ini, dengan jumlah setoran depositnya, dengan jumlah setoran deposit PPN-nya. Nah, ini disamakan atau di copy paste ke sini, ini disamakan. Nah, aku sudah di copy paste, diklik tab. Nanti setelah diklik tab, lanjut ke angka 6, yaitu isi pespres-nya. Isi pespres yang waktu didaftarkan kode otorisasi itu masukin pespres-nya. Atau yang dia menyamakan pespres-nya sama dengan password login, tinggal inputin password loginnya. Oke. Passphrase atau password login sudah diinput. 7, klik tanda tangan. 8, klik kirim permohonan. Sudah diklik kirim permohonan, maka proses pemindah bukuannya itu selesai. Kalau sudah ada keterangan berhasil, maka proses pemindah bukuannya selesai dan kewajiban untuk yang PPN-nya kalau sudah dipindah bukukan ke 108 berarti sudah selesai. Sampai sini aja, sampai pemindah bukuan. Untuk yang deposit PPN, perlu diperhatikan yang dilakukan pemindah bukuan hanya deposit atas setoran PPN aja, atas setoran PPN yang non PKP. Adapun deposit yang 21, deposit 23 itu tidak dilakukan pemindah bukuan. Jadi diperhatikan ya. Karena di waktu angka 4 ini waktu cari kredit itu akan muncul deposit PPN, akan muncul deposit 21, akan muncul deposit 23. Sudah selesai pembahasan yang keempat terkait pemindah bukuan, kita masuk pembahasan kelima. Pembahasan kelima ini bagaimana pembahasan kelima dalam hal rekanannya PKP dan Bapak Ibu misalkan sudah setor deposit PPN ini dan rekanannya PKP, maka harus dicek fakturnya. Jadi alurnya kalau misalkan sudah billing deposit dan sudah setor, pastikan cek fakturnya sudah dibuat oleh rekanan PKP. Jadi yang membuat faktur pajak itu rekanan PKP. Pastikan faktur pajaknya sudah dibuat dengan kode faktur 02. Kalau dia sudah dibuat dengan kode faktur 02, maka Dinas Pendidikan bisa lapor SPT PPN PUT. Nanti pada saat pelaporan SPT PPN PUT akan muncul kurang bayarnya, tinggal dilakukan pemindah bukuan deposit ini. Untuk pelaporan mungkin Dinas Pendidikan sudah pernah ikut kelas pajaknya terkait pelaporan ya. Kita lanjut. Nah, kalau misalkan ada dari di Dinas Pendidikan atau dari sekolahnya ada transaksi dengan rekanan PKP, maka coba konfirmasi kembali rekanannya itu PKP atau enggak. Kalau dia bilang PKP, maka dia pasti buat faktur. Kalau dia buat faktur, maka Dinas Pendidikan atau sekolah itu mengecek fakturnya dibuat. Caranya seperti apa? Jadi pihak sekolah kalau ada transaksi dengan rekanan PKP, maka harus memastikan fakturnya dibuat dengan cara masuk ke akun PIC sekolahnya atau ke ini. Setelah masuk ke PIC sekolah, pastikan ubah ke Dinas Pendidikan. Setelah diubah ke Dinas Pendidikan, cek fakturnya di menu e-faktur, pajak masukan. 1, e-faktur, 2, pajak masukan, 3, akan muncul daftar fakturnya. Kalau misalkan nggak muncul, coba diklik refresh pada bagian ini. Pada bagian ini ada tombol putar, klik refresh, nanti akan muncul daftar fakturnya. Ini kalau belanjanya ke rekanan PKP, pastikan fakturnya dibuat dengan kode faktur 02.
Jadi nomor fakturnya akan muncul ada 02. Kalau fakturnya 02, cek lagi scroll ke kanan, nilainya sesuai apa enggak. Kalau nilai sama PPN-nya sesuai, berarti selesai kewajibannya. Jadi kewajiban sekolah itu kalau dia ada belanja ke rekanan PKP, maka kewajiban sekolah itu mengecek faktur pajaknya di menu e-faktur pajak masukan. Ini bisa dicek nomor fakturnya, pastikan nomor faktur awal 02, terus scroll ke kanan, cek nilainya dan cek jumlah PPN-nya. Kalau sama berarti udah clear. Pihak sekolah cukup sampai mengecek faktur aja. Nah, nanti yang melaporkan pihak dinas pendidikan. Oke, kalau misalkan kondisinya fakturnya enggak sesuai, baik tanggal faktur enggak sesuai maupun nilainya enggak sesuai ataupun jumlah PPN-nya enggak sesuai, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan klik yang tanda pena ini. Di sini ada tanda pena. Klik tanda pena ini, nanti setelah diklik tanda pena, 4 klik tanda pena, nanti setelah diklik tanda pena, itu pada bagian paling bawah ada tulisan tandai tidak valid. Silakan diklik tandai tidak valid. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar faktur tersebut tidak terutang pada saat dilaporkan oleh dinas pendidikan. Jadi tandai tidak valid, terus minta fakturnya diperbaiki oleh Tidak, si kalau rekanan sampai salah PKP-nya. tulis. Kalau fakturnya sudah diperbaiki, nanti akan muncul lagi faktur yang baru. Kalau sudah sesuai, berarti sudah tinggal dilaporkan sama dinas pendidikan. Pembahasan yang keenam, bagaimana cara membuat bukti potong 21 selain pegawai tetap. Buat bukti potong ini per penerima penghasilan. Kalau PPN itu patokannya per transaksi. Kalau buat bukti potong PPh ini patokannya per penerima penghasilan karena dia di bukti potong itu mengacu siapa penerima penghasilan, berapa dia terima, berapa jumlah dipotongnya. Jadi bukti potongnya dibuat per penerima penghasilan. Bagaimana cara membuat bukti potong 21 selain pegawai tetap? Jadi yang dipotong selain pegawai tetap ini misalkan PNS narasumber maka dia dipotong sesuai golongan, atau dia PNS terima penghasilan selain gaji dan tunjangan maka dipotongnya di sesuai golongan. Atau dia yang dipotongnya sebagai peserta kegiatan maka dibuat bukti potongnya di sini juga. Jadi yang dibuat bukti potong PP 21 selain pegawai tetap itu PNS yang dipotong sesuai golongan, atau dia sebagai peserta kegiatan, atau dia sebagai tenaga ahli. Tahapannya bagaimana cara membuat bukti potong 21 selain pegawai tetap, yaitu ada 6 tahapan. Login PIC, jadi masing-masing sekolah login. Setelah masing-masing PIC sekolah login, jangan lupa ajukan kode otorisasi. Nah ini kode otorisasi ini ajukannya cukup sekali. Kalau sudah pernah diajukan, maka langkah kedua ini di skip. Langkah ketiga, ubah role aksesnya jangan lupa. Langkah keempat, akses menu e-bupotnya. Langkah kelima, input datanya. Langkah terakhir, terbitkan bupot. Ini proses approval atau proses persetujuan bukti potong. Oke, kita bahas satu-satu langkah-langkahnya di aplikasi Cortex. Bagaimana login? Ini mungkin sudah tahu ya, nick, kata sandi, captcha, dan klik login. Setelah berhasil login, ajukan kode otorisasi. Kalau sudah ajukan kode otorisasi, sudah pernah sekali, cukup sekali aja. Jadi langkah ini di skip kalau sebelumnya sudah pernah ajukan kode otorisasi. Kalau belum pernah, silakan diajukan kode otorisasi. Langkah-langkahnya, pertama permintaan pilih kode otorisasi, isi passwordnya boleh disamakan dengan password login, centang pernyataan dan klik simpan. Kalau sudah ajukan kode otorisasi, nah dalam hal Passpress-nya lupa bisa diajukan ulang kembali. Jadi kode otorisasi ini diajukan pertama kali aja atau bisa diajukan ulang kembali kalau lupa kode Passpress-nya ini. Oke, lanjut. Setelah login dan sudah pernah ajukan kode otorisasi, jangan lupa pastikan
ubah role aksesnya yang kanan ini 8 klik role akses, 9 pilih misalkan pilih dinas pendidikan, nama dinas pendidikannya. Terus sudah dipilih nama dinas pendidikan, nanti pada bagian atas ada tulisan impersonating nama dinas pendidikan. Kalau sudah ada tulisan impersonating nama dinas pendidikan, baru bisa lanjut untuk membuat atau mengakses menu e-Bupotnya. Nah, untuk membuat Bupot selain pegawai tetap, akses menunya di menu apa? Satu, pilih e-Bupot. BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Jadi pilih menunya yang ini, e-Bupot BP21. Setelah itu langsung langkah keempat muncul yang seperti ini, pilih diklik create e-Bupot BP21. Jadi langsung aja langkah keempat, klik create e-Bupot BP21. Setelah itu kita masuk langkah penginputan data-datanya. Penginputan data-datanya seperti apa? Ini isikan mulai dari masa pajaknya. Masa pajaknya misalkan September 2025. Nah, yang perlu diperhatikan untuk isian masa pajak, ini isian masa pajaknya mengacu kapan diterima penghasilannya. Kalau dia diterima penghasilannya September 2025, walaupun di tulisan kwitansinya untuk pembayaran bulan Agustus, itu tetap di masa pajaknya dipilih September 2025 kalau dia dibayarkannya atau diterima penghasilannya di bulan September 2025. Setelah isi NIK ada keterangan belum terdaftar. Kalau dia namanya muncul berarti valid, itu bisa dilanjut. Tapi kalau namanya tidak muncul dan dia ada keterangan belum terdaftar, maka ada dua treatment atau ada dua cara, yaitu klik ya kalau misalkan NPWP-nya bukan NPWP di pada saat muncul keterangan NIK-nya belum terdaftar, maka treatment pertama diklik ya. Klik lanjut aja, klik ya. Nanti setelah diklik ya, maka dia akan sistem akan mengganti NPWP sementara 999 dan seterusnya. Nah, sistem otomatis mengganti. Ini diklik ya untuk kondisi kalau Bupotnya tidak diminta oleh si penerima penghasilan. Karena kalau dia pakai NPWP sementara 9999 itu namanya nggak muncul. Itu konsekuensinya namanya nggak muncul. Terus konsekuensi kedua itu tidak bisa diakui sebagai kredit pajak di SPT tahunannya. Jadi sepanjang kalau misalkan yang bersangkutannya memang tidak mau terdaftar atau tidak mau mengakui dalam SPT tahunan atau emang tidak minta bukti potong, boleh pakai NPWP sementara, tinggal klik ya aja. Namun kalau misalkan si penerima penghasilannya dia terdaftar dan dia minta bukti potongnya agar dia bisa mengakui di SPT tahunan, maka harus dilakukan aktivasi akun. Aktivasi akun, jadi bagaimana cara aktivasi akun yang tadi penjelasan di awal, yaitu kalau pada halaman awal Cortex itu di bawah klik lupa kata sedia ada aktivasi akun wajib pajak. Silakan lakukan aktivasi akun wajib pajak kalau sebenarnya dia sudah terdaftar dan dia ingin mengakui, dia ingin minta bukti potong, silakan minta ke penerima penghasilannya untuk melakukan aktivasi akun Cortex namanya. Atau kalau dia kurang paham bagaimana cara aktivasi akun Cortex, lihat videonya atau bisa ke KPP untuk dibantu melakukan aktivasi akun. Oke, 6 sudah, kita lanjut yang 7. 7 itu ID plus business activity atau tempat lokasi kegiatannya atau tempat tinggalnya. Biasanya cuma ada satu. Tinggal pilih aja 7, cuma ada satu. 8, ini PTKP. PTKP disesuaikan dengan status tanggungannya. Kalau dia istri itu tidak berhak menanggung. Jadi kalau istri dia TK0. Kalau yang berhak menanggung itu suami. Kalau suami berapa tanggungan anaknya. Kalau anaknya 3 berarti K3. Kalau anaknya 2 K2. Itu disesuaikan. Namun kalau misalkan tidak tahu, maka boleh dipilih aja PTKP-nya TK0. Itu yang 8. 9, pilih tanpa fasilitas. Untuk yang 9 ini ada 3 pilihan, yaitu
fasilitas lainnya, DTP atau tanpa fasilitas. Nah, ini untuk yang fasilitas lainnya itu kalau wajib pajak rekanannya itu punya suket PP55. Kalau dia tidak punya suket, pilih tanpa fasilitas. Kalau yang DTP khusus yang di IKN. Oke, 10. 10 itu menentukan tarifnya. Jadi ini perlu diperhatikan pada bagian 10. 10 ini menentukan nama objek pajaknya ini kita pilih sesuai dengan berapa dia terimanya karena apa? Karena dia sebagai tenaga ahli, sebagai PNS yang dipotong golongan, atau dia sebagai peserta kegiatan. Nah, itu harus disesuaikan nama objek pajaknya. Jadi 10 ini pilih nama objek pajaknya sesuai dengan dia pengenaan tarifnya berapa atau dia terimanya sebagai apa. Sebagai PNS yang dipotong golongan atau sebagai tenaga ahli atau sebagai peserta kegiatan, disesuaikan. Yang poin 10. Yang 11, isikan jumlah penghasilannya atau jumlah brutonya. Jumlah brutonya itu berarti jumlah yang akan dibayarkan atau jumlah yang sebelum dipotong pajak atau jumlah total yang akan dibayarkan. Oke, 11 sudah. Nanti pada bagian bawah ini tarifnya akan otomatis. Jadi kalau misalkan tarifnya nggak sesuai, coba cek kembali nama objek pajaknya, pilihan nama objek pajaknya sudah sesuai apa belum. Karena nama objek pajaknya ini menentukan tarif di bagian bawah 11 ini. Ini ditentukan oleh tarif ini ditentukan oleh pilihan nomor 10. Oke, lanjut. 12, 12 seterusnya ini isikan data dokumennya. Dokumennya umumnya kalau ini kwitansi atau bukti pembayaran. Biasanya ini dokumen terkait bukti sudah dibayarkan. Bukti sudah dibayarkan berarti kan bukti pembayaran atau kwitansi ya, atau tanda terima uang. Nah, ini dipilih, disesuaikan aja. Misalkan nama jenis dokumennya bukti pembayaran. 13, nomor dokumennya yang dicantumkan di tanda dokumennya itu nomornya berapa. Terus 14, tanggal yang tercantum di dokumen tanggal berapa. 15, nah ini 15 menentukan. Nah, ini bedain antara satu sekolah dengan sekolah lainnya itu di angka 15. Jadi masing-masing sekolah nantinya kan ada kewajiban membuat billing, baik billing yang PPN non PKP, billing deposit, ada kewajiban membuat bukti potong. Nah, untuk pembuatan bukti potong, masing-masing sekolah itu bedanya di angka 15 ini. Di angka 15 itu akan ada nama subunitnya, nama sekolahnya. Jadi pilih nama sekolah siapa yang melakukan pemotongan atau dia tempat eh, transaksinya atau tempat belanjanya itu di sekolah mana. Jadi itu menunjukkan siapa yang melakukan pemotongan atau itu menunjukkan belanjanya dengan sekolah mana gitu. Jadi 15 silakan sesuaikan dengan nama subunitnya atau nama sekolahnya. Silakan pilih nama sekolahnya yang sesuai. Kalau misalkan nama sekolahnya nggak muncul, coba koordinasi dengan dinas pendidikan. Bisa jadi ada yang kelewat belum didaftarkan nama sekolahnya itu. Oke, kalau sudah dipilih nama sekolahnya atau nama siapa yang belanjanya, lanjut 16. 16 klik submit. Nggak perlu diklik save draft. Jadi kalau ini jangan, sebaiknya tidak diklik save draft. Kenapa? Kalau save draft nanti dia pada saat proses approval tidak bisa. Sebaiknya kalau sudah diisi lengkap semua, langsung saja klik angka 16 ini, klik submit. Kalau sudah diklik submit, maka proses bukti potong itu sudah selesai namun masih draft. Jadi draft bukti potong 21 ini sudah selesai, baru satu. Kalau misalkan lebih dari satu, silakan klik lagi create e-bupot BP21, input lagi datanya, nilai, NIK, data-datanya, dokumen, terus nama sekolahnya, terus submit, terus input lagi sampai seluruh bukti potong per penerima penghasilan. Masing-masing sekolahnya sudah buat bukti potong. Jadi masing-masing sekolah itu membuat bukti potong sesuai dengan belanjanya. Sesuai dengan belanjanya. Kalau sudah seluruh bukti potong sudah di input, ini bisa dicentang sekaligus.
Centang sekaligus ini pada bagian yang atas ini centang sekaligus. Kalau dalam satu halaman lebih dari 10 ini bisa diubah view halamannya. Kalau 10 ini berarti menandakan dalam satu halaman itu menampilkan 10 data. Kalau misalkan lebih dari 10, silakan cek halaman berikutnya atau view datanya itu diubah. Oke, silakan dicentang sekaligus. Jadi proses berikutnya itu proses terakhir yaitu proses approval, yaitu centang bukti potong yang sudah dibuat, 18 centang, 19 klik terbitkan. Kalau sudah diklik terbitkan, nanti akan diminta kata sandi passphrase-nya. Jadi tadi di tahap setelah login ada pendaftaran kode otorisasi. Nah, ini akan diminta pada tahap akhir Bupot. Ini udah kalau sudah kode otorisasi berarti sudah tahap akhir. Kode otorisasi tanda tangan digital, ya silakan diisikan passphrase-nya. Kalaupun tadi passphrase-nya disamakan dengan password login, silakan diisikan password login. 20 sudah diisi, 21 klik konfirmasi tanda tangan. Setelah dikonfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, maka bukti potongnya dari tempat yang belum terbit akan berpindah ke bagian bawah ke bagian telah terbit. Kalau sudah pindah ke telah terbit, maka proses pembuatan bukti potongnya sudah selesai. Tinggal dilaporkan ke Dinas Pendidikan, setor deposit sudah, buat bukti potong sudah. Nanti dari Dinas Pendidikan yang merekap dan melaporkan di SPT 21 dan yang melapor SPT itu cukup Dinas Pendidikan karena pelaporan itu akan merekap seluruhnya. Jadi masing-masing sekolah itu siapa yang belanja, dia yang buat dia yang buat billingnya, dia yang setor, dia yang buat bukti potongnya. Kalau yang PPH berarti buat bukti potong. Kalau yang PPN berarti hanya sampai setor, hanya sampai buat billing dan setor. Kalau yang rekanannya non PKP tinggal buat billing 108 sampai setor. Kalau yang PPN, kalau yang 21 buat billing, buat billing deposit, kado deposit, setor deposit, buat bukti potong 21 seperti ini. Oke, membuat bukti potong 23 ini kurang lebih ada 6 tahapan, hampir mirip dengan pembuatan bukti potong 21, mulai dari login PIC, ajukan kode otorisasi, ubah role access, akses menu Bupot, input data, dan terbitkan. Oke, tahapannya ini login pertama kali, mungkin udah paham ya. Terus ajukan kode otorisasi, kalau belum pernah atau lupa passphrase-nya, ajukan kode otorisasi. Kalau sudah pernah, di skip aja langkah kedua ini. Langkah ketiga, ubah role access-nya, klik kanan, terus pilih Dinas Pendidikan, dan pastikan ada tulisan impersonating. Ini mungkin sudah, karena tadi sudah dijelaskan. Nah, ini lanjut akses menunya. Akses menunya itu setelah ubah login PIC sekolahnya dan ubah role akses ke Dinas Pendidikan dan ada tulisan impersonating, masuk ke menu e-Bupotnya itu klik menu e-Bupot, 1 klik e-Bupot, 2 klik BPPU. Ini untuk membuat bukti potong seperti bukti potong 22 atau 23. Nah, ini untuk buat bukti potong 23, akses menunya e-Bupot BPPU yang mau dipraktekin silakan dipraktekin. Lalu 3, klik create e-Bupot BPU. Setelah diklik create e-Bupot BPU, isikan data-datanya. Nah, untuk pengisian data-datanya ini mulai dari masa pajaknya. Tadi masa pajak ketentuannya sama, kapan diterima penghasilannya itu yang dijadikan acuan. Terus 5, isikan NIK-nya. NIK-nya itu diisikan nomor KTP. Yang bagian NPWP atau bagian TIN ini diisikan nomor nomor NIK, bukan nomor NPWP. Kalau orang ini PPA 23 ya, maaf. Kalau dia PPA 23 ini badan ya, biasanya selain orang pribadi. Karena kalau orang pribadi kenanya PPA 21. Kalau dia PPH 23 dan dia rekanannya badan, karena PPH 23 umumnya rekanannya badan. Kalau atas ya jasa, kecuali kalau atas sewa ya. Kalau dia
23 rekanannya badan, maka yang diinputkan di kolom NPWP adalah NPWP 16 digit. NPWP 16 digit itu NPWP 15 digit tambah 0 depannya. Jadi kalau misalkan rekanan yang ngasih NPWP yang lama yang masih 15 digit, tinggal tambahkan 0 depannya. Jadi yang diinputkan 16 digit, kalau terimanya NPWP 15 digit, tinggal tambahkan 0 di depannya. Harusnya ini kalau badan itu tidak ada istilah belum terdaftar, karena harusnya kalau dia punya NPWP harusnya keterangannya semua valid dan ada keluar nama perusahaannya. Oke. 6, isikan NITKU-nya. Ini biasanya cuma ada satu. NITKU itu tempat kegiatan usahanya, tempat kegiatan usaha si rekanan. 7, pilih tanpa fasilitas. Tadi seperti tadi yang bagian 7 ini ada 3 pilihan, fasilitas lainnya, atau DTP, atau tanpa fasilitas. Nah, yang dipilih yang tanpa fasilitas. Kalau yang fasilitas lainnya, kalau rekanannya punya suket PP55. Kalau yang DTP, kalau yang khusus yang di wilayah IKN. Jadi pilih yang tanpa fasilitas. 8. Nah, untuk yang 8 ini pilihannya itu menentukan jenis pajaknya. Jadi nama objek pajaknya ini akan menentukan dia PPA pasal 22, 23 atau 4 ayat 2. Nah, untuk PPA pasal 23 jasa ini nama jasanya agak banyak. Ada jasa perbaikan, ada perbaikan, pemeliharaan atau jasa selain jasa tersebut, atau ada jasa konstruksi PP pasal 4 ayat 2 ya. Tapi ini enggak ada ya. Biasanya yang ada PP pasal 23, maka kemungkinan dia perbaikan. Ketik perbaikan kalau jasanya perbaikan. Kalau selain perbaikan maka diketik APBD. APBD nanti akan muncul jasa selain jasa-jasa tersebut yang pembayarannya berasal dari APBD. Nah, oke. Jadi poin 8 bisa diketik APBD, nanti akan muncul PPA pasal 23. Kodenya seperti ini, otomatis jenis pajaknya otomatis PPA pasal 23. 9, isikan jumlah pajaknya. Bukan. Bukan jumlah pajak. Maaf. Di DPP angka 9 ini diisikan jumlah brutonya. Jumlah brutonya ini adalah eh, jumlah yang tidak termasuk PPN. Jumlah total transaksi tapi di luar PPN. 9 itu jumlah dicari DPP-nya tadi dengan cara berapa kena pajaknya dibagi tarif. Nanti ketemu jumlah DPP-nya. Silakan diinput. Nanti tarif atau pajak penghasilannya silakan dicek kembali. Kalau angkanya sama berarti isiannya sudah sesuai. Oke, lanjut angka 10. Angka 10 ini isikan data dokumennya. Dokumennya isikan bukti pembayaran, nomor dokumen, tanggal dokumen, terus 11. 11 ini dipilih uang persediaan. Ini perlu diperhatikan. Nanti di sini ada mekanisme langsung, ada mekanisme uang persediaan. Kalau yang instansi daerah itu semuanya pilih mekanisme uang persediaan. Jadi diperhatikan pilihnya mekanisme uang persediaan, jangan pilih mekanisme langsung. Sudah pilih mekanisme uang persediaan, data-datanya sudah diisi lengkap, baru lanjut klik submit. Tidak perlu diklik save draft. Jadi langsung aja, ya, tidak perlu klik save draft atau jangan diklik save draft, langsung aja klik submit. 12 sudah diklik submit, baru sudah diinput bukti potong semua. Kalau bukti potongnya ada yang salah ini bisa diedit. Kalau ada yang tidak kelebihan input bisa dihapus. Kalau misalkan sudah sesuai silakan dicentang lalu klik terbitkan. Kalau sudah diterbitkan nanti isikan kata sign nya, klik konfirmasi, ada keterangan sukses. Nanti bukti potongnya akan berpindah ke telah terbit. Kalau sudah pindah ke telah terbit maka proses pembuatan bukti potong 23-nya sudah selesai.